Sudirman harus dibebaskan dari pidana penjara seumur hidup. Tidak perlu sidang lagi, ya harus dibebaskan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang menarik adalah di penjara sehari saja pasti sudah menderita, apalagi ini 8 tahun tanpa bukti yang jelas ya, dan benar-benar betapa keji oknum yang memenjarakan 7 terpidana ini, ditambah Sakatatal yang sudah bebas duluan. Sampai pengacara TNRM pun bilang ini harus segera dibebaskan. Apalagi Sudirman yang punya sedikit kekurangan secara mental dan dia mungkin bingung gitu kan. Sudirman ini kayak, ini aku salah apa enggak ya? Terus aku di penjara gitu ya. Wah, sih Sudirman udah pikirannya kemana-mana gitu. Ya udah, kita simak aja terus dari edukasinya Pak Tony pengacara ini ya. Sudirman harus dibebaskan dari pidana penjara seumur hidup. Betapa jahatnya oknum-oknum yang telah merekayasa kasus ini sampai dihukum pidana penjara seumur hidup. Betapa jahatnya. Oleh karenanya, di sidang peninjauan kembali Sudirman dan 6 terpidana lainnya ini, penasihat hukum Sudirman dan 6 terpidana lainnya harus benar-benar memaksimalkan novum atau bukti baru atau alat bukti lainnya agar Sudirman dan 6 terpidana lainnya serta Sakatatal PK-nya bisa dikabulkan. Semoga semuanya PK-nya dikabulkan. Masih banyak PR ya, kan PK Sakatatal aja ini udah hampir sebulan belum ada konfirmasi dari MK. Terus Sudirman, mudah-mudahan nanti Senin dibarengi sama 6 terpidana untuk proses sidang PK-nya mereka nih yang 7. Dan pasti sebulan 2 bulan ke depan lagi juga hasilnya belum tahu gitu kan, ini seperti apa. Harusnya kan ini udah banyak bukti gitu kan, terus dibebaskan lah segera, sampai Pak Susno Aji juga geram gitu ya. Gimana kondisinya kalau mereka tuh sebenarnya tidak bersalah, harus segera dibebaskan, tapi ini masih banyak proses yang akan dijalani. Nah, kita simak langsung dari Bapak Susno Aji langsung ya. Semestinya kalau bukan hukum acara mewajibkan, tidak perlu sidang lagi, ya harus dibebaskan. Kenapa begitu? Kasihan kalau harus sidang seminggu, 2 minggu, nanti harus diputus oleh Mahkamah Agung, bisa-bisa menjadi sebulan 2 bulan. 1 malam saja di dalam penjara itu tersiksa, apalagi ini sudah 8 tahun. Apa dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum? Mulai dari nupumnya sudah nggak kehitungan lagi, yang dihimpun aja udah 30 lebih kesaksian baru yang memang betul-betul belum diperiksa. Dan saksi baru itu satu sama lain saling bersesuaian, dikuatkan juga dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti berupa percakapan, yaitu alat bukti elektronik, merupakan alat bukti forensik. Kemudian ada lagi berupa keputusan hakim yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah kelalaian dari hakim. Kalau saya katakan bukan kelalaian lagi, sudah kekeliruan. Jadi artinya dari 3 yang dipersyaratkan sudah sangat terpenuhi, bahkan sudah tumpah ruah ini. Jadi mau apa lagi, dan sudah kasat nyata. Apalagi kita netizen ya, dari kasus Pina ini tuh geram, gemes, penasaran hasilnya seperti apa. Itu prosesnya alot dan panjang gitu kan, berbelit, penuh liku demi kebenaran. Sesulit ini kah kasus Pina ya? Bener-bener deh. Lanjut lagi deh. Jangan lupa komen yang banyak. Kenapa ada beberapa kesulitan untuk kembali ke lapas Cirebon? Ada hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja ditandatangani oleh Sudirman. Di antaranya adalah, ya di antaranya ketika dia masih dipegang oleh pengacara yang ditunjuk Polda, ada surat yang dia menolak kunjungan selain orang tuanya dan didampingi oleh pengacara dari Polda. Nah, kemudian juga dia berkirim surat ke Presiden kalau dia tidak mau dipindahkan ke lapas Cirebon, gitu. Nah, ketika Sudirman sudah mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda, masih terbentur dengan adanya surat yang penolakan dia ke lapas Cirebon. Nah, saya waktu itu
mempertanyakan ke Sudirman. Memang Sudirman pernah nulis surat ke Presiden. Dia menolak dipindahkan ke lapas Cirebon. Dia sendiri menyatakan, saya nggak ngerti, cuma suruh tanda tangan. Ini lagi banyak kelemahan yang akhirnya ketahuan juga kan. Udah tahu Sudirman ya aja agak setengah mentalnya ya, lagi ngedrop mentalnya, fisiknya juga udah udah terlalu banyak siksaan dari sebelumnya ya kan. Ya pasti atur aja deh Pak, atur polisi aja deh, gimana deh, maunya oknum deh gitu kan ya. Mungkin ada keuntungan tersendiri kali di kasus ini ya, sampai tanda tangan aja dibuat mainan. Ini nggak ada artinya dong tanda tangan kita ya. Hati-hati lagi deh kalau untuk tanda tangan dimanapun, jadinya kan ini bisa dimainin tanda tangan ini sama oknum nih, untuk Sudirman terutama ya. Karena kita tadinya Sudirman menolak pindah dari lapas Banci ke Cirebon, padahal Sudirman aja nggak ngerti tanda tangan apa. Lanjut lagi ya, jangan lupa komen yang banyak. PK 6 narapidana yang di Cirebon, Pak Hakim kembali lagi mengatakan sidang tertutup, kok masih ikut-ikutan yang tahun 2016 Pak Hakim. Kenapa seperti itu? Udahlah Pak Hakim, mereka tidak bersalah, bebaskan. Kalau ada alat keperjakaan, pasti ada beberapa yang masih terjaga itu Pak Hakim. Yang Pak Hakim tuduhkan memperkosa itu, bebaskan Pak Hakim. Cepat-cepat Rudiana saja yang diproses. Ini polisi seperti belut putih ini. Omongannya masuk akal ya, seperti belut putih. Ini Bapak Rudiana sulit kali ditaklukkan ya. Sementara pengacara hebat sekelas Otto Hasibuan aja, Bapak Otto Hasibuan mengupayakan untuk membebaskan 7 terpidana itu seperti apa gitu kan. Bener-bener ya. Nah, kalau ada tes keperjakaan, pasti mereka bukan pelaku pemerkosaan, atau mungkin mereka kalau dari tes DNA sperma, mungkin bukan sperma 7 terpidana ini. Bisa jadi yang tadi salah sebut kali, yang pernah Ripaldi diganti nama Andika, terus siapa lagi tadi itu. Pusing ya. Lanjut lagi ya. Dukungan PG untuk PK terpidana. Ternyata di situ juga ada nasib para terpidana lain yang menanti adanya putusan yang baik untuk mereka. Tanggapan saya sangat senang sih, jadi saya sangat mendukung, karena jika memang mereka tidak bersalah, ayo kita perjuangkan, jangan pernah takut seperti itu sih. Termasuk Peggy juga mendengar keterangan dari Dede ya. Apa yang disampaikan Dede ini juga mengejutkan publik. Saya sangat mengapresiasi sih, sangat hormat sekali Pak Dede, karena dia luar biasa, dia mau mengungkapkan kebenaran meskipun resikonya itu berat sekalipun. Tapi saya salut sama Dede. Semoga ada orang-orang yang sama seperti Dede itu, yang mau mengungkap kebenaran meskipun tahu resikonya itu berat seperti itu. Meskipun kemudian dia berani menggadaikan dirinya harus masuk penjara, demi yang lain dikeluarkan. Iya benar. Saya masih ingat waktu Peggy sempat mengatakan, saya rela mati ya, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan dan sebagainya. Benar. Ternyata semangat ini saya lihat tertular, dan tertularnya belakangan saya juga melihat ini ke Dede. Iya, alhamdulillah Pak. Jika bisa berbicara kepada Dede, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak deh, karena kamu berani mengungkapkan kebenaran ini. Semoga kamu bisa terus maju, terus bisa mengungkapkan kebenaran ini, agar supaya kebenaran itu bisa segera terungkap. Oke. Amin. Dukungan Peggy Setiawan terus dari kemarin juga dia ikut hadir ya di sidang perdana PK 6 terpidana ya. Nanti Senin bareng, semoga sama Sudirman jadi 7 terpidana bisa proses agar sidangnya cepat selesai dan dikabulkan oleh MA. Gimana komennya ini? Akhirnya dari salah tangkap Peggy Setiawan, 7 terpidana juga sekarang berani mengajukan PK dan berani mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya tahun 2016 lalu mereka hingga dipenjara sampai 8 tahun. Itu sih sangat miris dan keji bagi oknum-oknum yang merekayasa ataupun memasukkan tanda tangan dan lain-lain di kasus pindah ini. Itu kok dibikin rumit sendiri ya, nggak kelar-kelar ini, bener-bener sampai bener-bener ini ya. Tapi penasaran sampai di mana akan selesai.
pertama saja mengamankan, setelah itu tidak ada kelanjutan, dan itu sudah diperiksa. Selalu berdebat dan memperdebatkan terkait mengamankan dan menangkap. Sudahlah, tidak usah membodohi masyarakat. Menangkap maupun mengamankan sama saja, hanya perbedaan kata saja. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan terkait mengamankan dan menangkap. Sarwa kehead, keneh kehead. Alright? Alright. Lalu terkait penganiayaan dan intimidasi terhadap para terpidana yang selalu diingkari, maka timbul sebuah pertanyaan. Mengapa kondisi para terpidana pada saat itu lebam-lebam, luka-luka dan lain sebagainya? Apakah mereka sedang unjuk kebolehan dalam menggunakan make up? Kan tidak mungkin. Selalu ada sebab musabab mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Dan tidak mungkin pula para terpidana membenturkan dirinya ke tembok, ke teralis agar terlihat babak belur, kan tidak mungkin. But it's okay, segala sesuatu nanti diuji di waktu dan tempat yang tepat, bukan? Alright? Alright, maka teruslah mengelak, teruslah mengingkari. Karena semakin banyak elakan, semakin sering mengingkari, pada dasarnya akan terbuka juga siapa yang benar, siapa yang salah. Alright? Alright. Lalu terkait keberadaan AP yang Anda katakan sendiri bahwa AP tidak dalam posisi sebagai penyidik. Justru dikarenakan AP tidak dalam kondisi sebagai penyidik, mengapa AP berada dalam lingkaran perkara tersebut? Begitupun dengan klien Anda, mengapa ada keterlibatan klien Anda di perkara tersebut? Jelas-jelas seharusnya tidak dalam lingkaran tersebut. Berarti ada di luar batas kewenangan dan yurisdiksinya, baik klien Anda maupun AP. Maka seharusnya Anda mencari tahu mengapa demikian, bukan mempertanyakan terkait keterlibatan kedua orang tersebut kepada publik. Kan salah alamat. Bagaimana? Alright, alright, ulala. Membela klien sah-sah saja, boleh-boleh saja, karena itu memang tugas seorang kuasa hukum. Namun bukan berarti menutup-nutupi kesalahan kliennya, bukan berarti menutup mata terkait kenyataan fakta yang terjadi pada peristiwa dan perkara tersebut. Please deh Alright? Ulala. Udah kasus pinanya rumit. Ini lagi ya, Ibu Elsa Syarif kan dia memberikan komentar, tapi komentarnya tuh arahnya ke pembunuhan dan pemerkosaan terus ya. Dia dia beda jalur lah sama Bapak Oto Hasibuan. Makanya jadi bahan tertawaan netizen juga kan di kasus Pina ini, karena kayak seolah-olah terlalu mengada-ngada atau melebih-lebihkan gitu. Udah Bu, Ibu nggak usah deh gabung-gabung, ini juga netizen pusing awalnya ya, apalagi Ibu, pasti Ibu juga pusing gitu kan. Semoga kasus Pina ini segera selesai, intinya ke situ. Dan dari dukungan netizen semuanya, keluarganya juga sekarang punya kekuatan ya, terutama kedua orang tuanya juga yang masih ada untuk 7 terpidana nih, semoga segera berkumpul sama keluarganya. Itu yang terpenting. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri untuk reaction kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.